Ya, kembali lagi di Indahnya Ramadan bersama Uas dan sahabat dalam tema bahayanya berilmu tapi tidak beramal. Sekarang saya berada di tengah-tengah Jamaah International Islamic Education Council. Nah, sesi ini kami khususkan untuk jamaah untuk mau bertanya. Mungkin siapa yang mau bertanya di sini? Wow, Masya Allah. Maaf, mungkin Bapak yang peci merah dulu ya. Pecinya beda sendiri nih. Siap. Assalamualaikum. Dengan siapa, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Hendri. Saya ingin bertanya Ustadz, tadi pentingnya kita menuntut ilmu, bagaimana berilmu harus beramal, bahkan dicontohkan tadi terbuai ususnya. Bagaimana dengan ketika punya ilmu, tapi ilmunya itu menyesatkan orang, menyampaikan sesuatu yang membuat orang tersesat dengan kemampuan retorik yang bagus mungkin dan memiliki dalil-dalil yang mungkin untuk mendukung retorikanya tuh. Jadi ilmu yang dia gunakan untuk menyesatkan orang. Bagaimana yang seperti ini, Ustaz? Masya Allah. Mohon pencerahannya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendri, pertanyaan yang luar biasa. Mungkin langsung dijawab dengan Abi ya. Abi Amir izin menjawab. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tadi Bapak siapa namanya? Hendri. Pak Hendri ya, Pak Hendri. Kalau dia menyampaikan ilmu yang sesat dan menyesatkan, maka sejumlah orang mengikutinya, sejumlah itu dosa yang dia dapatkan. Dan terus mengalir, dia meninggal dunia dan dia tidak mengklarifikasi, tidak menjelaskannya bahwa aku salah. Pada tanggal sekian aku pernah menulis buku ini dan pendapatku itu salah, sekarang aku koreksi. Dia tidak mengubahnya, maka tetap mengalir dosa itu. Pada tanggal sekian aku pernah berfatwa begini dan ternyata itu salah fatwaku. Dia tidak menjelaskan seperti itu, maka dia tetap mendapatkan dosanya. Karenanya Allah berfirman dalam Al-Quran, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Tidak cukup orang bertobat itu hanya mengatakan aku menyesal. Dalam urusan pemikiran, dalam urusan ilmu, dia harus melakukan wabayanu, harus melakukan klarifikasi bahwa tanggal sekian pendapatku salah, supaya tidak mendapatkan dosa jariah dari orang-orang yang telah mengikuti pendapat itu. Waduh, subhanallah, jazakumullah khair. Ya. Ustadz Amir Faisal. Semoga bisa menjawab Pak Hendri, karena buat kami ternyata ini memang pelajaran yang amat sangat penting. Bukan cuma sekedar penyampaian baik, tapi kan kadang-kadang kita juga di sosial media, kita suka tulis apa, bukan sekedar membuat buku, tapi lisan kita juga, apa yang kita sampaikan bisa jadi pahala jariah ataupun dosa jariah. Usikum nafsi bitaqullah, kami menasihati diri sendiri. Terima kasih Abi, terima kasih Pak Hendri, pertanyaannya luar biasa. Ada lagi yang mau bertanya? Masya Allah. Silakan, mungkin dari yang akhwat dulu ya gantian. Silakan Ibu, dengan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bu? Alhamdulillah. Nama Ibu Herlani Yasin. Ibu Herlani. Silakan Ibu Herlani. Ini agak melenceng sedikit tapi ada kaitannya juga dengan ilmu. Saya ini emak-emak yang biasa menuntut ilmu di Majlis Taklim. Tapi saya ngefans dengan kontennya Pak Haji Abdul Somad dan ustadz-ustadz yang lain di YouTube. Pertanyaan saya, apakah pahalanya sama atau adakah pahalanya apabila kita mencari ilmu di YouTube? Oke, siap. Karena kita tidak bersanad gitu. Oke. Mudah-mudahan pahalanya juga sama gitu. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Masya Allah. Ini juga pertanyaan yang dibutuhkan sama anak muda nih sepertinya nih Ustadz Abdul Somad. Mungkin ada keluarga yang memberikan batasan ketika pandemi segala macam. Jadi akhirnya mencari jalan keluarnya melalui sosial media. Bagaimana dengan proses menuntut ilmu seperti itu Ustadz Abdul Somad? Silakan Ustadz. Izin Ustaz. Terima kasih Ibu. Cara mendapatkan ilmu yang paling tinggi levelnya adalah as-sama', mendengar langsung. Idza qara'a 'alaika faqul haddatsana wa idza qara'ta 'alaihi faqul akhbarana. Kalau gurumu menyampaikan hadis kepadamu, maka saat engkau meriwayatkannya katakanlah haddatsana.
Tapi kalau engkau membacakan kitab lalu gurumu setuju dengan isinya, maka saat meriwayatkan kau katakan akhbarana, bertemu langsung. Nilai yang paling tinggi. Tapi bukan berarti kalau kita tidak ketemu dengan orangnya, kita lantas tidak mendapatkan ilmunya. Maka ada level yang paling rendah yang disebut dengan wijadah. Wijadah artinya menemukan dalam buku. Saya beli buku guru kita Al-Mukarram Ustadz Dr. Amir Faisal. Lalu kemudian saya baca bukunya. Maka itu juga disebut dengan proses mendapatkan ilmu. Sah dia, namanya wijadah. Hanya saja levelnya jauh ke bawah. Ada namanya ijazah, ada namanya munawalah, ada ijazah ma'al munawalah. Nah, ini semua adalah proses untuk mendapatkan ilmu. Nah, bagaimana dengan mendengar dari YouTube ini? Selama Ustadz, guru, kiai, habib itu memang ada di alam nyata, maka kita boleh. Karena ada juga, ada dia di YouTube, tapi di alam nyata tidak ada. Saya bolak-balik ke Malaysia, nggak ketemu sama Upin Ipin. Ya tidak ada di alam nyata. Ada juga yang di YouTube dia ada, suaranya ada, tapi di alam nyata dia tidak ada. Anda sudah lewat jalan Sudirman, jangan belok kiri karena ada mantan. Itu suaranya ada, tapi dia tidak ada di alam nyata. Alhamdulillah guru-guru yang ibu sebut tadi ada di alam nyata. Ustaz Abdul Somad ada di alam nyata. Ustaz guru kita ada di alam nyata. Jadi syarat yang pertama orangnya ada. Yang kedua dia ahlus sunnah wal jamaah. Bukan jabariyah ahlul bid'ah, bukan khawarij ahlul bid'ah, bukan syiah ahlul bid'ah, bukan mu'tazilah ahlul bid'ah, bukan sekuler dan liberal, komunis, ateis, agnostik, tapi ahlus sunnah wal jamaah. Maka selama syarat ini ada, orangnya ada, jelas ahlus sunnah wal jamaah, maka kita boleh mengamalkan ilmunya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Semoga bisa menjawab ya Bu ya. Gitu. Jadi jangan menyurutkan niat, tapi kalau memang ada kesempatannya untuk hadir, kita sama-sama usahakan untuk hadir. Usikum manafsi bitakallah. Baik, berikutnya ada ya. Oh, sebelah sini ya belum ya? Oke, siap. Silakan. Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dengan Muhammad Bilal. Muhammad Bilal. Wah, Masya Allah. Silakan Muhammad Bilal. Izin Ustadz bertanya, apa saja ciri-ciri ilmu yang barokah Ustadz? Dan bagaimana cara mendapatkannya? Wah, Ilmu yang barokah. Masya Allah. Pertanyaan yang singkat, tepat, dan amat sangat berguna, padat insya Allah. Mungkin Ustadz Amir Faisal bisa menjawab. Ustadz, silakan Ustadz. Ustaz. Al-barakah artinya ziyadatul khair. Artinya dia selalu bertambah kebaikan. Nah, ilmu yang barokah artinya ilmu yang berdasarkan pemahaman yang benar dan dari sumber yang benar, lalu kemudian dia mengamalkannya. Karenanya ketika salah seorang sahabat bernama Abdullah ibnu Maktum datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah memuji Abdullah ibnu Maktum yang datang mencari ilmu. Yang waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia sedang sibuk. Memang kesibukan Rasulullah SAW itu kesibukan yang mulia, mengajak para pembesar Quraisy waktu itu yang kalau mereka masuk Islam, mereka ini akan diikuti oleh sejumlah orang besar, sejumlah orang banyak, gitu ya. Nah, ketika itu Nabi karena saking sibuknya dengan pemuka Quraisy, Nabi kemudian bermuka masam. Begitu bermuka masam, langsung al-tegur. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Di sini Allah sebutkan langsung betapa datangnya Abdullah bin Maktum ini, dia datang dengan sejumlah keberkahan. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Dia datang bukan hanya untuk mencari ilmu, tapi ilmu itu identik dengan membersihkan jiwanya. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka au yadzakkaru fatanfa'uhu dzikra. Dia datang untuk mendapatkan peringatan. Ini ilmu yang berkah. Dia datang untuk mendapatkan peringatan, bukan datang untuk membanding-bandingkan kayak apa sih ilmunya Ustadz ini. Nah, tadi kata Syekh kita Ustadz Abdul Somad mengatakan apa?
Aku setiap keluar rumah, aku berat mencari ilmu. Subhanallah. Makanya beliau selalu tawadu. Beliau selalu, Masya Allah, mencari ilmu dari siapa saja. Allahu Akbar. Seperti ini. Au yadzakkaru. Allah puji, Allah rekam. Au yadzakkaru fatanfa'uhu dzikra. Dan ilmu yang dapatkan ilmu bermanfaat, dia amalkan langsung. Nah, Allah rekam peristiwa ini. Sampai kemudian suatu saat, saking bangganya Nabi ditegur Allah hanya demi seorang sahabat ini, setiap datang sahabat Abdullah bin Maktum, Nabi sekalipun di atas mimbar, Nabi turun menyambutnya. Ahlan ya man atabani bikar rahman, selamat datang yang karenamu aku ditegur Allah SWT. Subhanallah. Hanya semangat mencari ilmu dengan jujur, semangat ya zakah, membersihkan jiwanya, semangat mendapatkan peringatan, semangat mengamalkan, itulah dia hakikat ilmu yang sebenarnya bermanfaat dan barokah. Semoga Allah berkahi. Aduh, Masya Allah. Jadi mungkin khususnya saya gitu ya, harus benerin lagi kali itu arti, memaknai arti berkah ya. Dulu tuh berkah tuh buat saya sama dengan nominal yang banyak. Ternyata berkah itu adalah bertambahnya kebaikan gitu ya Ustadz ya. Oke, kalau begitu Masya Allah Ustadz Abdul Somad mohon izin berikan nasihat dan doa untuk kita semua agar apa yang kita lakukan ini bisa jadi berkah dan kita ilmu-ilmunya juga bisa tidak menjadi bumerang buat kita Ustadz. Ramadan membuat kita semakin semangat menuntut ilmu dan sekaligus mengamalkan ilmu. Dari mulai akidah, syariah, dan akhlak. Ketiga-tiganya terangkum dalam madrasah Ramadan, insyaAllah. Masya Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Ajarkan pada kami ilmu yang bermanfaat ya Allah. Wanfa'na bima 'allamtana. Semua yang sudah kau berikan kepada kami, jadikan dia berguna, bermanfaat untuk dunia dan akhirat kami ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Jauhkan kami dari ilmu yang tidak berguna, tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha'. Jauhkan kami dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba'. Jauhkan kami dari hawa nafsu yang tak pernah kenyang. Wa min du'ain la yusma'. Jauhkan kami dari doa yang tidak dikabulkan. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, jazakumullah khair Ustadz Abdul Somad, jazakumullah khair Ustadz Amir Faisal. Baik pemirsa, sudah habis waktu kita. Insya Allah kita ketemu lagi di waktu yang sama di esok hari. Kami mohon pamit, sampai ketemu lagi di indahnya Ramadan bersama UAS dan sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.